Hai guys. Hai. Oke. Kami dari kelompok manajemen. Kita di sini mau ngapain sih? Ngapain sih kita di sini? Ngapain ya? Oke. Jadi kita di sini akan sharing-sharing sedikit nih guys tentang apa sih itu kepemimpinan. Nah, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Deva Deliansyah. Nama saya Lutfi Siana Bayhaki. Nama saya Imran Nurranisa. Dan satu lagi ada Muhammad Syarif Paldo. Oke, gak usah tunggu lama-lama, langsung kita aja bahas yuk. Check it out. Oke guys, langsung aja nih kita bahas tentang pengertian kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Nah, jadi kepemimpinan itu adalah merupakan usaha awal seseorang dalam menggerakkan anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seorang pemimpin juga harus bisa mencari pemecahan masalah, merencanakan strategi, serta mempelajari perubahan yang ada di sekitarnya. Jadi berikutnya ini dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan itu terdiri atas yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau merencanakan sesuatu, dan yang kedua, memperoleh suatu pekerjaan, dan yang ketiga, untuk mencapai tujuan manajer, dan yang keempat, untuk memperoleh manfaat bersama. Ngomong soal kepemimpinan, di sini kita juga akan membahas tentang gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Nah, teman-teman, pentingnya gaya kepemimpinan ini bagi suatu perusahaan adalah yang pertama, perusahaan lebih cepat berkembang tentunya. Yang kedua, ada juga suasana kerja jadi lebih produktif. Jadi kelihatan kerjasama di dalam suatu perusahaan itu terjalin dan lain sebagainya. Oke, kita masuk aja ke gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Yang pertama ada gaya instruktif. Gaya instruktif adalah penerapan pada bawahan yang masih baru atau bertugas. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan instruktif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengarahan secara spesifik tentang apa, bagaimana, dan kapan kegiatan dilakukan. Yang kedua, kegiatan lebih banyak diawasi secara ketat. Dan yang ketiga, ada kadar direktif tinggi. Yang kedua, ada gaya konsultatif. Gaya konsultatif adalah penerapan pada bawahan yang memiliki kemampuan tinggi namun kemauan rendah. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kadar direktif rendah, yang kedua semangat tinggi, yang ketiga komunikasi dilakukan secara timbal balik, yang keempat masih memberikan pengarahan yang spesifik, yang kelima pemimpin secara bertahap memberikan tanggung jawab kepada pegawai walaupun bawahan dianggap belum mampu, dan yang terakhir tingkat kematangan pegawai rendah ke sedang. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya partisipatif adalah penerapan pada bawahan yang memiliki kemauan rendah namun memiliki kemauan kerja tinggi. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin melakukan komunikasi dua arah. Yang kedua, secara aktif mendengar dan respon segenap kesukaran bawahan. Yang ketiga, mendorong bawahan untuk menggunakan kemampuan secara operasional. Yang keempat, melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, mendorong bawahan untuk berpartisipasi. Yang keempat, di sini kita ada gaya delegatif. Gaya delegatif adalah penerapan bagi bawahan yang memiliki kemampuan dan kemauan tinggi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memberikan pengarahan bila diperlukan saja. Yang kedua, memberikan semangat dianggap tidak perlu lagi. Dan yang ketiga, penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengatasi dan menyelesaikan tugas. Yang keempat, tidak perlu memberi motivasi. Dan yang terakhir, tingkat kematangan bawahan tinggi. Oke guys, berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori dari kepemimpinan yang terdiri dari tiga. Ada teori genetis, teori sosial, dan juga teori ekologis. Yang pertama di sini ada teori genetis. Menurut teori ini, seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Nah, berikutnya ada teori sosial. Teori ini memandang bahwa keberhasilan kepemimpinan lebih banyak bergantung kepada perilaku, keterampilan, dan tindakan pemimpin, dan kurang bergantung pada sifat-sifat pribadi. Nah, teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika, dan dapat dikatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.
Kemudian yang terakhir di sini ada teori ekologis. Teori ini pada intinya menekankan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe gaya pemimpinan, yaitu salah satunya adalah otoritas karismatik, terus ada otoritas tradisional, dan yang terakhir ada otoritas legal rasional. Otoritas karismatik yaitu kepemimpinan berdasarkan pengaruh atau turun-temurun, bahwa peletakan kesetiaan pada hal yang suci, kepahlawanan atau sifat-sifat individu yang patut dicontoh memiliki sifat yang jujur, cerdas, dan sifat-sifat terpuji lainnya, dan pola-pola normatif yang diperlukan yang ditasbihkan olehnya. Di samping itu, Max Weber juga mengatakan, titik berat dari karismatik terletak bukan pada siapa pemimpin tersebut, tetapi bagaimana ia ditanggapi oleh mereka yang berada di bawah kekuasaannya. Di samping itu juga disebutkan bahwa karisma terkadang terletak pada persepsi-persepsi rakyat yang dipimpinnya. Otoritas tradisional yaitu kepemimpinan yang dimiliki berdasarkan pewarisan turun-temurun. Jenis kepemimpinan ini didasari oleh kepercayaan yang telah mapan terhadap kesucian tradisi yang ada dan legitimasi atau status wewenang di bawah otoritas tradisional. Kepemimpinan ini diperoleh atas dasar sejarah seseorang pemimpin yang memperoleh jabatan kepemimpinan itu secara faktor keturunan seperti raja atau kepala suku. Otoritas legal rasional yaitu kepemimpinan yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Jenis ini merupakan kepemimpinan yang didasarkan kepada kepercayaan atas legalitas pola-pola normatif dan hak bagi mereka yang diangkat menjadi pemimpin.